Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas light novel Kage no Jitsu Yakuza ni Narita Kute. Oke, pada pembahasan kali ini, cerita akan berfokus kepada masa lalu Rose Oriana dan juga pertarungan antara Shadow versus Iris dan juga Beatrix. Oke deh, karena ini video pertama gue di tahun 2021 ini, pertama-tama gue ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kalian tidak bosan dengan channel ini dan semoga channel ini cepat berkembang untuk kalian semua juga. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Cerita pun dibuka dari alasan kenapa Rose Oriana memilih untuk mati setelah membunuh Raja Oriana. Di sini, Rose menceritakan bahwa jika dirinya ditangkap dan dikendalikan oleh Doem seperti ayahnya, maka hal itu sama saja dengan menyia-nyiakan kematian dari ayahnya. Di sini, Rose memiliki kewajiban untuk melepaskan ayahnya dari belenggu Doem. Dan jalan yang ia pilih adalah membunuh ayahnya sendiri dan membunuh dirinya juga. Di sini, Rose sempat ragu karena memang ia menganggap kematian ada sesuatu yang sangat mengerikan dan juga menakutkan bagi dirinya sendiri. Tetapi, itu adalah satu-satunya jalan yang ia pilih. Dan itu adalah satu-satunya tempat pelarian bagi dirinya yang telah muak akan semua hal yang terjadi dalam hidupnya itu. Sebagai putri yang bernama Rose Oriana, ia memikul harapan bagi semua rakyatnya dan juga masa depan negerinya. Jadi, saat ini ia merasa bahwa hal ini adalah tugas yang ia harus kerjakan dengan sebaik mungkin. Dan ia menganggap bahwa hal ini adalah tugas terakhir bagi dirinya. Tapi nyatanya, kini pedang yang menuju ke leher Rose Oriana telah ditangkis oleh seseorang. Ya, yang menangkis pedang itu adalah Jimina. Dan seketika itu pula, Jimina pun langsung mengatakan bahwa waktunya untuk bermain-main telah selesai. Kemudian, ia merobek kulitnya sendiri, yang ternyata hanyalah samaran yang terbuat dari slime. Para penonton di daerah itu pun menjadi terkejut. Begitu pula dengan Rose Oriana. Ternyata selama ini, Jimina adalah Shadow, sang pemimpin dari sekte Shadow Garden. Dan dia adalah orang yang membuat Rose Oriana untuk memilih jalan berpedangnya. Kejadian itu sangat membuat Rose Oriana benar-benar terkejut. Dan di sini, ia menyebut Shadow dengan sebutan Slayer Sun. Saat itu, ada kilas balik dalam pikiran Rose Oriana tentang masa lalunya. Saat dulu, ternyata Rose Oriana pernah diculik oleh sekawanan bandit ketika dirinya menemani ayahnya yang melakukan kunjungan ke negara Midgar. Ternyata, saat itu, Rose yang masih kecil menyelinap keluar dari istana untuk bermain dengan anak-anak di sekitar Midgar. Namun, ia diculik oleh sekawanan bandit yang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang putri dari kerajaan Oriana. Saat itu, Rose dibawa ke markas para bandit tersebut. Tempat itu adalah ruangan yang sangat sempit dan juga kotor. Meskipun tidak ada luka fisik yang diterima oleh Rose Oriana, namun nampaknya mentalnya mulai tersiksa. Dan saat itu, rasa takut dan kegelisahan juga sangat menyelimuti Rose Oriana. Namun di sini, Rose berusaha sekuat mungkin untuk menenangkan dirinya. Dan di sini, Rose mulai berpikir, pastinya ada dua opsi yang dimiliki oleh para kawanan bandit tersebut dalam menggunakan diri Rose. Opsi pertama, para kawanan bandit itu bisa langsung mengumumkan kepada kerajaan Oriana bahwa mereka telah menculik sang putri dan meminta tebusan sejumlah uang. Opsi kedua, mereka bisa menjual Rose Oriana kepada musuh dari kerajaan Oriana. Dan kemungkinan mereka akan memilih opsi yang kedua tersebut.
karena memang opsi pertama sangat tidak menguntungkan bagi keselamatan para bandit. Ketika sudah terjalin sebuah kesepakatan antara kerajaan Oriana dan para bandit tersebut. Di sini, Ross benar-benar berpikir keras untuk menerima keadaannya dan juga memikirkan sebuah opsi yang sangat kritis mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya ketika ia diserahkan kepada orang atau musuh dari kerajaan Oriana. Jadi, setelah ia memikirkan hal itu, Ross pun mulai berusaha untuk melepaskan dirinya karena memang ia tidak mau kerajaan Oriana hancur karena kesalahan bodoh yang telah ia lakukan. Namun di sini dalam sekejap, para bandit yang telah menculiknya itu mulai mengeluarkan suara jeritan. Dan ternyata ada seorang anak kecil dengan penutup wajah yang sedang bertarung dengan mereka. Saat itu, Ross benar-benar terpana dengan keindahan seni berpedang yang ditunjukkan oleh anak berpenutup muka itu. Di sini, Ross Oriana menganggap seni berpedang yang ditunjukkan oleh anak itu sangatlah menawan dan bahkan bisa dibilang lebih indah daripada seni yang ia pelajari selama ini sebagai seorang putri dari kerajaan Oriana. Singkat cerita, anak itu berhasil mengalahkan semua bandit itu dan membebaskan Ross dengan cuma-cuma. Di sini, Ross pun bertanya, "Siapakah namamu?" Dan anak itu pun menjawab bahwa dirinya adalah Bandit Slayer. Dan setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Ross sendirian di sana. Dari kejadian itulah, sang Bandit Slayer menjadi penyelamat bagi Ross Oriana dari keputusasaannya. Dan dari kejadian ini pula yang membuat Ross Oriana memiliki alasan untuk melangkah ke jalan berpedangnya. Dan pada hari ini, Ross telah dipertemukan kembali oleh pahlawannya di masa lalu, yaitu Bandit Slayer atau yang lebih dikenal sekarang sebagai Shadow, sang pemimpin dari Shadow Garden. Saat itu, banyak sekali kata-kata yang ingin disampaikan oleh Ross Oriana. Namun Shadow pun mengatakan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bernostalgia. Dan saat ini juga bukan waktu yang tepat untuk menyerah. Dan perjuanganmu masih belum selesai sampai di sini saja, Ross Oriana. Kau masih memiliki kehidupan yang harus kau jalani. Seketika itu pula, Shadow langsung menghunuskan pedangnya ke arah dinding arena dan membuat sebuah lubang untuk jalan keluar Ross dari sana. Shadow pun langsung menyuruh Ross pergi, dan Ross pun sangat berterima kasih kepada Shadow karena sekali lagi nyawanya sudah terselamatkan karena Shadow. Di sini, Shadow juga berniat untuk pergi. Namun saat itu, ada sebuah suara yang menghentikannya untuk pergi. Ternyata, itu adalah suara dari Dwayne. Nampaknya ia masih belum mati, karena tusukan yang diberikan oleh Ross Oriana tidak terlalu mengenai organ vitalnya. Di sini, Dwayne langsung memberikan perintah kepada para pengawalnya untuk menangkap Shadow. Namun tentu saja, hal itu bukanlah penghalang besar bagi Shadow. Saat itu, ia menghempaskan semua pengawal dari Dwayne hingga jatuh terguling ke tanah. Melihat kemampuan yang luar biasa dari Shadow, membuat Dwayne sangat gemetar dan mundur perlahan. Namun tiba-tiba saja, seseorang berjubah abu-abu pun datang ke arena pertarungan. Dan ia adalah Beatrix, sang dewa perang. Nampaknya, Beatrix sangat ingin bertarung dengan Shadow. Ia pun menarik pedangnya dan menghunuskan pedangnya ke arah Shadow. Dan saat itu juga, hujan pun turun secara tiba-tiba hingga membasahi arena pertarungan itu. Dan secara sekejap, pertarungan antara Shadow versus Beatrix sang dewa perang dimulai. Pertarungan antara kedua monster itu pun dimulai. Saat itu, jual beli serangan antara Shadow dan Beatrix terjadi dalam sekejap mata. Bahkan, semua penonton festival God of War yang masih berada di dalam arena hanya bisa melihat bayangan dari gesekan pedang antara dua pendekar tersebut. Terlihat, mereka sangat seimbang dalam hal pertarungan
ataupun seni berpedang. Sejauh ini, hanya Beatrix lah yang tidak kalah dari Shadow dalam sekali serang saja. Bahkan, mata Beatrix juga mampu membaca serangan dari Shadow, dan kecepatan Beatrix juga hampir setara dengan kecepatan Shadow. Jadi bisa dikatakan sejauh ini, hanya Beatrix lah yang mampu mengimbangi Shadow. Namun saat itu, Shadow berkata bahwa ia masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan saat ini juga, ia akan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara dia dan juga Beatrix. Seketika itu pula, Shadow pun meningkatkan kecepatan serangnya, dan juga terlihat gaya berpedangnya sekarang jauh lebih ganas. Nampaknya kali ini, Shadow benar-benar bersungguh-sungguh dalam melawan Beatrix. Karena sudah mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya, ia pun mempermainkan Beatrix dengan mengoleskan lumpur di wajah Beatrix, lalu menghilang dari hadapannya. Saat itu, Beatrix sangat benar-benar tidak bisa mengimbangi kecepatan dari Shadow lagi. Bahkan matanya pun tidak bisa melihat pergerakan dari Shadow. Dan tiba-tiba saja, Shadow langsung muncul di depan wajahnya, lalu menghajar Beatrix dengan cukup keras, sehingga Beatrix pun harus tersungkur di atas tanah. Beatrix pun sangat heran dengan kecepatan yang dimiliki oleh Shadow saat ini. Ia tidak menyangka ada seseorang yang mampu menjatuhkan dewa perang seperti dirinya. Di sini Beatrix pun menyadari bahwa level berpedangnya sangat terlampau jauh dengan Shadow. Ia juga sempat mengatakan bahwa pedang dari Shadow adalah alam itu sendiri. Jadi bahkan dewa perang sekalipun tidak akan bisa menang melawan alam dan hukum yang diberikan oleh alam. Nampaknya di sini, Shadow siap untuk melancarkan serangan lanjutan kepada Beatrix. Namun tiba-tiba saja, ada suara yang berkata bahwa tunggu sebentar. Biarkan aku juga ikut bersenang-senang. Ternyata, itu adalah suara dari Iris yang sedang menghunuskan pedangnya ke arah Shadow. Nampaknya putri dari kerajaan Midgar itu akan berpartisipasi dalam pertarungan kali ini juga. Saat itu ternyata Iris masih bisa berdiri untuk menghunuskan pedangnya ke arah Shadow. Di sini, Beatrix pun mengatakan bahwa Iris tidak perlu berjuang seperti itu, karena memang ia adalah seorang putri, sedangkan Beatrix hanyalah seorang petarung. Jadi, biarkan aku saja yang bertarung untuk menanganinya. Namun, Iris pun menjawab bahwa ia tidak bisa melakukan itu, karena Shadow telah menghancurkan Festival God of War yang seharusnya menjadi acara terbesar untuk negerinya. Jadi, ia tidak bisa membiarkan siapa saja yang menghancurkan acara penting bagi negerinya itu pergi dari sini tanpa hukuman apapun. Di sini, Iris juga kembali mengatakan bahwa dirinya adalah harapan bagi rakyatnya. Maka sudah pasti harapan tidak akan pernah menyerah untuk mengusir kejahatan. Selain itu, tugas seorang putri bukan hanya menjadi hiasan bagi negerinya, tetapi juga menjadi pelindung bagi siapa saja yang menjadi rakyatnya. Karena itulah aku masih bisa berdiri. Karena itulah aku akan bangkit untuk melindungi rakyatku. Beatrix sama, aku akan menghentikan pergerakan dari Shadow, meskipun nyawaku menjadi taruhannya. Jadi gunakanlah kesempatan itu untuk menghabisi orang ini. Setelah mendengarkan kata-kata dari Iris, Beatrix pun menjadi mengerti tentang perasaan Iris yang sangat ingin melindungi rakyatnya. Dan Beatrix pun setuju dengan hal itu dan berkata bahwa kita akan menghabisinya bersama-sama. Mendengar semangat dari kedua wanita itu, Shadow pun mengatakan bahwa tunjukkanlah semua kemampuan yang kalian miliki untuk menjatuhkan aku. Pertarungan antara Shadow versus Beatrix dan Iris pun dimulai. Saat itu, sesuai rencana, Iris akan maju duluan untuk menghentikan pergerakan dari Shadow. Di sini, Shadow memutuskan untuk melakukan posisi bertahan. Sayatan pedang pun terus dilakukan Iris ke arah Shadow, namun tentu saja Shadow dapat dengan mudah menangkis semua serangan tersebut. Di sini, Iris tidak hanya mengayunkan pedangnya secara sembarangan,
tetapi ia mengincar posisi keseimbangan dari Shadow untuk menjatuhkan orang tersebut. Di sini Iris pun terus melayangkan sayatan pedangnya, dan sampai akhirnya terbukalah sebuah celah bagi Iris untuk menjatuhkan Shadow. Saat itu, Shadow benar-benar kehilangan keseimbangannya dan hampir terjatuh. Melihat kesempatan itu, Beatrix pun langsung datang dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menyingkirkan pedang dari Shadow. Dan benar saja, pedang Shadow pun terlempar, begitu juga dengan dirinya. Di sini Iris dan Beatrix pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan secara bersamaan, kedua pendekar pedang wanita itu melayangkan sayatan pedangnya ke arah jantung dan kepala Shadow dengan niatan membunuh. Namun pada kenyataannya, saat itu dengan kecepatan yang super gila dan dalam sepersekian detik saja, Shadow langsung menghajar Iris hingga terguling di atas tanah, dan ia juga membanting Beatrix ke arah tembok arena tersebut. Nampaknya, pertarungan itu selesai tanpa membuat luka sedikit pun bagi Shadow. Dan saat ia ingin pergi, tiba-tiba saja Iris dan Beatrix pun kembali bangkit dan mengatakan bahwa pertarungan ini masih belum selesai. Namun jika dilihat baik-baik dari penampilan mereka, nampaknya tubuh mereka sudah babak belur dan hanya semangatlah yang mengendalikan tubuh mereka sehingga bisa bangkit kembali. Melihat hal itu, Shadow pun tidak menghiraukan mereka dan berkata bahwa aku bukanlah musuh bagi kalian. Jadi ingatlah kembali tentang siapakah musuhmu yang sebenarnya. Jangan pernah melupakan hal itu. Dan setelah mengatakan hal itu, Shadow pun langsung menghilang dari hadapan mereka berdua. Di sini, Iris sempat bergumam dan memikirkan kata-kata Shadow itu. Lalu ia berkata bahwa sebenarnya, siapa sebenarnya Shadow itu? Membela kebenarankah? Atau mungkin musuh yang kami harus hancurkan? Cerita dalam chapter ini ditutup dengan pelangi yang tercipta di atas arena God of War di Midgar. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa.